Ya, terima kasih. Selamat malam. Em, saya sekarang bukan lagi anggota Konsil Kedokteran Indonesia, tetapi saya concern tentang masalah ini karena kawan-kawan saya menjadi terbelah dua gara-gara masalah Wolbachia ini. Jadi bangsa kita secara pengetahuan menjadi terbelah dua. Dan saya rasa secara spiritual juga kita terbelah dua. Jadi ada pihak yang tidak mempercayai apa yang sudah kita dengungkan ini, dan mereka lebih mempercayai angka-angka yang dipresentasikan secara sangat smart oleh para peneliti dari UGM. Um, saya hanya mau meng-highlight bahwa pihak eh, para peneliti itu sangat bertolak belakang informasi yang dia sebarkan dengan apa yang kita dapatkan. Misalnya ini bukan rekayasa genetika atau ini bukan gene drive, tetapi ini adalah assisted reproductive technology sebagaimana adanya bayi tabung, ya. Padahal mereka lupa bahwa itu antara sel telur manusia dan sperma manusia, ya. Kalau ini kan nyamuk dan bakteri. Nah, kemudian mereka mendengungkan hampir ke semua komunitas bahwa penelitian ini jelas-jelas menghasilkan penurunan angka DBD. Padahal tadi Profesor Michael menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penelitian ternyata ada fenomena yang aneh, terjadi justru lonjakan yang tidak pernah ada, lonjakan DBD, penyakit demam berdarah, yang belum belum pernah setinggi itu. Kemudian diadakan pelepasan nyamuk ini, maka terjadi penurunan. Sehingga orang sepintas bisa mengambil kesimpulan bahwa oh ini pasti karena keberhasilan dari program ini. Jadi kita harus cermat melihat ini. Kemudian didengungkan juga bahwa nyamuk Wolbachia ini aman, nggak usah takut. Tetapi kalau kita baca jurnal-jurnal itu sangat bertolak belakang. Nah, jadi pertentangan ini menurut saya tidak akan ada titik temu karena mereka kita terpolarisasi, ya. Jadi ada dua kutub, sehingga saya pikir harus ada badan independen, bukan dari pihak saintis maupun yang ikut di dalam pemerintahan, yang bisa menjadi apa ya, wasit gitu, yang bisa membenarkan atau bukan menyalahkan, menolak pihak-pihak yang berbeda pendapat ini. Jadi ini PR kita, kita harus pikirkan bagaimana kita membuat suatu badan independen, siapa-siapa saja yang ada di situ, sehingga kita bisa masyarakat bisa dicerahkan, masyarakat bisa percaya. Kalau sekarang ini kan yang badan itu yang kita inginkan itu kan dikendalikan oleh pihak luar, pihak ketiga yang mempunyai kapital, mempunyai finansial, dan dia bisa melakukan penelitian-penelitian, memberi dana dengan program-program yang menguntungkan mereka. Ya, meskipun ini harus harus bisa dibuktikan, ya, tetapi ada indikasi ke sana. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau ada badan itu maka kita bisa bersatu. Tapi selama ini perbedaan ini belum ada jawabannya, kita akan terus terpecah. Spiritual unity itu uh, harus ada dasarnya. Ketika kita sehati, sepikir, sepengetahuan, maka kita bisa bersatu. Kalau menurut saya, kalau kita mengajak spiritual unity saja, tetapi di dalamnya ada pemahaman-pemahaman yang keliru, berbeda satu sama lain, yang sangat bertolak belakang, maka ini menurut pendapat saya, I might be wrong, tapi itu kelihatannya hmm, eh, sesuatu yang tidak mudah. Begitu saja. Makasih untuk kesempatannya. Kon, saya harus kasih komentar nih, Kon. Iya, siap, Prof. Karena Ya. apa Ibu Grace katakan bisa disalahartikan dan mengecilkan arti kata spiritual unity. Ya, kita di Gladiator Bangsa bekerja multi lintas sektor. Jadi yang dikhawatirkan Ibu Grace itu sudah ditangani. Justru sudah ditangani oleh pemerintah. Ya, kita sudah pemerintah dan pemerintah sudah ada aturannya, ketentuannya. Tapi kan pemerintah itu kan tidak bisa telanjang.
Jadi juga pemerintah, ada orang di pemerintah yang baik-baik, yang mengerti benar aturannya. Badan itu sudah ada, ya. Oh, Aturannya, ketentuannya Undang-Undang 30 sudah ada. Tapi secara formal mereka harus berapat, bersih. Dan itu pun itu menteri, mereka levelnya menteri yang sudah paham banget perjuangannya Pak Aldo, perjuangannya Pak Dewa, perjuangannya Pak Kun dengan Gladiator Bangsa, aspek mereka paham dan mereka sepakat karena yang mereka lihat adalah risk assessment nasional dan program ini baik yang di Bali maupun yang di lima kota itu belum pernah dilaporkan risk assessmentnya ke Bappenas, belum pernah. Dan orang Bappenas kaget, menterinya juga kaget. Jadi karena Bappenas mementingkan risk assessment itu, maka beliau memberikan kesan bahwa ini akan dibatalkan. Tapi goal kita bukan itu. Karena itu kalau menurut saya seperti yang dikatakan oleh Pak Aldo itu akan dihentikan dengan segala macam cara. Goal kita itu adalah treaty pandemi ini. Ya, treaty pandemi ini. Nah, jadi ketika Wolbachia sudah diputuskan oleh pemerintah, pihak-pihak yang terbelah dua itu nggak akan terbelah dua. Itu pemerintah yang akan nangani. Karena kalau kita harus bikin badan lagi, there is no time. Berapa lama bikin badan? Nggak realistis usul itu. Dan itu sudah diatur aturannya. Jadi badan itu sudah ada, Bappenas akan taking care of that, kita tunggu saja. Sekarang kita lihat situasinya. Panglima TNI sudah setuju. Tadi pertanyaannya siapa tadi? Saya lupa tadi. Kenapa BIN tidak melapor kepada Panglima TNI? Dari Pak Aldo tadi. Kenapa Departemen Pertahanan tidak melapor kepada yang lainnya? Ini harus diinvestigate. Karena di BIN, di semua lini sudah ada agent-agentnya. Kenapa tadi saya katakan saya kesal sama BIN? Karena BIN saya sudah kasih tahu sama orang udah yang the top-nya lah. Saya udah kasih tahu sebulan yang lalu. Tanya jawab, akhirnya kesimpulannya Pak Richard ini udah diteliti aman. Saya coba lagi aman. Udah saya nggak mau hubungin lagi. Hubungan saya gimana kurang dekatnya sama mereka. Mereka tempo hari waktu COVID minta vaksin dari Rusia. Gak bisa, nggak diterima sama duta besar Rusianya. Teleponnya ke saya minta, saya mau pertemukan mereka dengan duta besar Rusia. Marah duta besar Rusianya di situ. Kenapa dipersulit oleh Departemen Kesehatan untuk memberikan bantuan ke Indonesia gratis? Sekarang kalau Indonesia mau harus bayar. Itu dibilang itu ke Jenderal-Jenderal BIN tuh. Mereka nggak akan diterima. Kalau bukan saya yang lobby, saya bukan yang mau sombong gitu ya. Jadi nggak usah khawatir yang soal itu. Sekarang kita lihat Panglima sudah setuju. Untuk pergi ke Panglima itu setengah mati. Kita ke BAI sudah kasih tahu 1,5 bulan yang lalu. Iya, nggak bikin apa-apa. Kenapa? Nggak punya expert. Nomor dua, takut kalau ditanya sama kabaisnya, mereka nggak bisa argue. Ini keadaan udah genting. Kenapa sih nggak panggil kita? Kita yang yakinkan. Kayak dulu saya waktu itu saya langsung ke kepala BIN-nya, kepala baisnya. Kita harus cari jalan sampai bisa pergi ke Panglima TNI. Nah, coba kita lihat sejarah. Dulu kita punya krisis tahun 98. Pak Harto ada di luar negeri. Terjadi huru-hara di dalam negeri. Pak Harto kembali. Pak Harto jatuh. Sekarang Pak Jokowi ada di luar negeri. Kita bikin huru-hara. Pak Jokowi jatuh. Kita mau begitu. Banyak korban. Kita jangan begitu. Saya ngerti semangatnya Babe Aldo. Kita harus menunjukkan spiritual unity itu. Pengertiannya juga kita punya wisdom of mind. Bukan spiritual. Kita harus punya wisdom of mind. Kita harus punya strategi. Kita harus lihat korban sekecil-kecilnya. Oleh karena itu surat sudah dibikin. Kita sudah sampaikan. Surat itu sudah ada di mejanya Pak Jokowi. Panglima TNI itu cukup bijak. Dia tahu masa ini udah mau meledak. Ini lagi mau tahun pemilu. Wolbachia saya bisa garansi diberhentiin. Treaty pandemi belum tentu. Kalau itu nggak diberhentiin, saya perlu Babe Aldo. Kita nggak perlu benar atau salah.
Ya, yang penting kita mati karena kita tahu kita akan dijajah. Jadi goal kita itu Pak Gun, mudah-mudahan pembicara lain jangan bicara yang normatif, karena bicara yang normatif kita udah ngerti. Jangan kasih kuliah, kita udah ngerti. Bicara next step-nya apa, yang konkret-konkret aja gitu.